Assalamualaikum, hai semua. Resep kali ini saya membuat donat paha ayam. Ini kali pertamanya saya membuatnya. Dalam membuat donat, yang teman-teman harus perhatikan yaitu raginya itu pastikan masih aktif. Bagaimana cara membuatnya dan bahan-bahannya apa saja, tonton videonya sampai selesai. Step pertama, siapkan wadah. Di sini saya timbang langsung ya teman-teman. Nah, ini timbangannya, ini dalam posisi 0 ya, karena ini tulisannya tuh. Ini akan saya timbang 200 gram tepung protein tinggi, bebas merek apa saja. Di sini saya memakai Cakra Kembar. Nah, 200 gram. Lalu tambahkan protein sedang 50 gram. Nah, 50 gram ya, jadi total 250 gram. Tapi kalau teman-teman mau pakainya protein tinggi semua juga boleh, protein sedang juga boleh, jadi sesuai selera saja. Tapi di sini saya mix. Step berikutnya yaitu saya tambahkan gula 30 gram. Di sini saya memakai cara all-in-one ya. Oke, 30 gram. Lalu tambahkan susu bubuk. Di sini saya memakai susu full cream. (30 gram). Nih, 30 gram ya. Selanjutnya tambahkan ragi instan 1 sendok teh, garam setengah sendok teh. Kita taruh berseberangan seperti ini ya, supaya raginya tidak mati. Untuk semua bahan ini diaduk terlebih dahulu. Jika sudah, lanjut ke step berikutnya. Selanjutnya tambahkan 1 butir telur. Ini ukurannya besar ya teman-teman. Tadi saya timbang bersama cangkangnya itu 62 gram. Lalu tambahkan air dingin. Di sini saya memakai 110 gram, tapi ini saya masukkan secara bertahap ya. Lanjut, ini diaduk hingga menggumpal. Nah, ini udah mulai menggumpal ya. Ini lanjut akan saya uleni menggunakan tangan. Sebelum menguleni menggunakan tangan, pastikan tangannya sudah bersih dan sudah cuci tangan ya, atau menggunakan sarung tangan. Lanjut diuleni hingga semua adonannya menyatu. Nah, ini untuk adonannya sudah menggumpal seperti ini. Ini akan saya lanjut menggunakan mixer ya. Bisa juga kita uleni manual, tapi butuh waktu lumayan lama dan tenaga. Oh iya teman-teman, untuk airnya tadi kan saya takar 110 ya. Yang kepake hanya 100 ml dan ini masih sisa 10 ml ya. Ini menurut saya udah cukup. Sebelum di mixer, untuk margarinnya ini saya masukkan terlebih dahulu. Lanjut ini diuleni hingga kalis, atau di mixer menggunakan speed paling rendah terlebih dahulu. Mixer hingga setengah kalis dengan cara diputar untuk wadahnya. Jika sudah setengah kalis seperti ini, naikkan speednya menjadi speed maksimal atau speed 3. Ini di mixer hingga benar-benar kalis. Jika sudah licin seperti ini, kita matikan mixernya. Lanjut pindahkan ke alas datar, dan untuk alasnya jangan lupa diberi margarin supaya tidak lengket. Lanjut tuangkan semua adonannya. Setelah dipindahkan ke alas datar, lanjut bulatkan. Lalu bagian atasnya diberi sedikit minyak supaya tidak kering.
Lanjut ini dipotong-potong. Ini akan saya potong menjadi 10 bagian, 48 gram ya. Sisihkan. Lakukan hal yang sama sampai semua selesai. Nah, ini jadi pas 10 pieces ya teman-teman. Lanjut, ini akan saya rounding dengan cara seperti ini saja ya. Nah, untuk bagian bawahnya kita cubit-cubit seperti ini. Selesai sisihkan, lanjut ke yang lain sampai semuanya selesai. Nah, ini sudah selesai semua di rounding. Lanjut ini dibentuk. Siapkan tusuk sate 10 pieces, karena ini saya bagi jadi 10 ya. Ya, akan saya ambil satu. Tapi sebelum dibentuk ini akan saya taburi tepung terigu terlebih dahulu ya, supaya lebih mudah. Nih, kita coba. Ini saya pertama kali ya teman-teman bikin donat paha ayam ini. Kita bentuk seperti paha ayam. Nah, seperti ini. Nah, ini dia teman-teman yang tadi saya taburi tepung terigu tadi. Ternyata gagal dibentuknya. Jadi kalau mau kasih tepung terigu jangan terlalu banyak ya. Jadi dia bisa rapi kayak gini. Nah, tuh. Sebentar saya praktekin yang tanpa tepung terigu, atau di sedikit saja tepung terigunya nih. Atau setelah dipotong langsung dibentuk ya. Nah, ini tanpa tepung terigu atau sedikit saja di tangan yang kalau takut lengket. Nah, tuh. Ini saya benar-benar pertama kali ya teman-teman. Siapa tahu jadi ladang rezeki ya, jualan donat paha ayam. Nah, kita bentuk lonjong seperti ini dulu, lalu tusuk. Ini sih hampir tembus. Kita agak tekan untuk memutarnya supaya tusuk satenya ini lengket di donatnya tuh. Kita beri sedikit saja tepungnya, jangan terlalu banyak, karena dia nggak mau membentuk ya. Jadi saya benar-benar ini masih belajar banget. Jadi kalau yang teman-teman yang sudah suhu, boleh sharing ya atau komen ya di kolom komentar cara buat donat paha ayam tuh yang rapi itu. Nah, tuh jadi ya teman-teman ya, tuh jadi kalau jangan terlalu banyak untuk tepung terigunya, tangannya itu hanya sekedar supaya tidak terlalu lengket saja. Lalu kita letakkan di atas kertas seperti ini. Saya memakai kertas bekas box donat, saya potong. Nah, kita letakkan tuh, langsung dipipihkan saja. Nah, bentuknya api ya, unik sih, lucu. Kita selesaikan terlebih dahulu, lalu pipihkan seperti ini supaya dia agak melebar ya. Dan untuk yang dua ini saya bentuk seperti itu ya teman-teman, karena sudah terlanjur agak ngembang kelamaan. Lanjut ini kita istirahatkan kurang lebih 30 menit ya, atau mengembang 2 kali lipat. Untuk waktu mah tidak jadi patokan ya, jadi disesuaikan dengan suhu di daerah masing-masing. Nah, ini dia ya teman-teman, setelah 30 menit ini sudah mengembang dan siap untuk digoreng. Tapi ini akan saya angin-anginkan terlebih dahulu kurang lebih 10 menit supaya ininya kering. Nah, ini ya teman-teman, ini sudah siap untuk digoreng.
Dan di sini minyaknya juga sudah panas di suhu 170 derajat. Di sini saya pakai meteran ya. Lalu masukkan donatnya. Ini saya coba dulu ya teman-teman, bisa nggak ini untuk wajannya. Nah, untuk sebelahnya ini ternyata sudah coklatan. Ini kita balik, lalu kita goreng lagi untuk sisi sebaliknya. Dan ini yang tadi pertama kali dibentuk ya, jadinya donat bulat. Astagfirullah. Oke, sudah matang, ini kita angkat. Nah, ini dia teman-teman untuk donat pak ayamnya, sudah matang semua, dan beberapa tadi sudah dimakan sama anak-anak, termasuk saya juga. Ini lembut banget dan untuk teksturnya ini lembut ya. Nah, kenapa ini white ringnya tidak rata? Karena itu wajannya kan pendek banget, jadi miring saat menggorengnya dan tidak muat ya. Nah, tapi ini beneran empuk banget nih, tuh. Ini udah dingin. Dan ini kita sisihkan terlebih dahulu, baru nanti di topping. Step berikutnya yaitu membuat buttercream ala rumahan. Siapkan wadah, lalu masukkan 170 gram gula halus, 100 gram margarin, 2 sendok makan SKM, beri sejumput garam untuk mempertajam rasanya, tapi ini opsional ya. Selanjutnya ini di mixer sampai semua bahannya tercampur merata dan lembut. Tapi kalau teman-teman punya perisa vanila boleh ditambahkan ya. Ini tidak ada, jadi saya skip. Mixer menggunakan speed terendah terlebih dahulu. Lanjut naikkan speednya, mixer kembali hingga benar-benar lembut dan tercampur merata. Jika sudah seperti ini, terlihat putih dan sudah sedikit larut untuk gulanya, matikan mixernya. Nah, ini dia untuk buttercreamnya sudah selesai. Ini teksturnya beda ya teman-teman dari resep yang pernah saya buat. Kalau yang pernah saya buat itu memakai mentega putih dan itu teksturnya benar-benar lembut banget. Ini masih ada tekstur dari gula halusnya ya, masih ada kasar-kasarnya sedikit. Dan ini ada rasa asin-asinnya juga, jadi tidak cuma manis. Kalau untuk yang mentega putih saya buat itu tidak menggunakan gula sama sekali, jadi dia hanya memakai SKM ya. Nah, untuk buttercreamnya ini siap untuk digunakan. Sekarang lanjut ke proses penoppingannya. Di sini sudah ada meses dan kita ambil satu donat pak ayamnya, lalu kita olesi seperti ini ya, menggunakan buttercream. Nah, ini kenapa ini coklat? Saya pakai hanya sedikit, saya tambahkan pasta coklat ya teman-teman. Bisa juga menggunakan coklat mocha ya. Nah, kalau mau original juga seperti tadi ya. Nah, jadi untuk sisanya nanti disimpan ke dalam chiller ya. Nah, untuk penoppingan seperti ini, pastikan donatnya itu sudah benar-benar dingin ya. Kalau masih panas, maka buttercream ini akan meleleh. Nah, ini sudah. Lalu kita gulingkan di atas meses seperti ini. Alhamdulillah ada azan ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti inilah penampakannya. Kita sisihkan, kita lanjut ke yang lain.
Nah ini dia ya teman-teman, untuk donat paha ayamnya sudah selesai semua diberi topping. Dan ini untuk meses coklat, dan ini meses warna-warni. Saya beli 2 varian rasa ya. Untuk donatnya sisa segini lagi. Ternyata tadi saat di topping sudah diambil sama anak-anak ya. Ini beneran lembut banget ya teman-teman. Untuk ukurannya menurut saya 48 gram itu jumbo banget ya. Ini bisa teman-teman jual 10.000 per pieces, atau disesuaikan kembali dengan harga bahan baku yang teman-teman pakai ya. Nah lanjut, ini kita untuk cicipi, tapi saya lebih suka yang original. Nah ini yang untuk yang bulat tadi, yang telat saat membentuknya sudah keburu ngembang. Kita buka ya, tuh. Nah seratnya bisa terlihat ya, ini lembut banget teman-teman. Nah ini cuma saya taburi gula putih. Sekarang saya cicipi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mah makan satu aja udah kenyang. Kalau mau dikemas, teman-teman bisa menggunakan plastik OPP seperti ini ya, atau juga yang berbentuk panjang. Ini karena yang ada segi 4 seperti ini, sisa buat membungkus roti, jadi saya pakai ini aja. Untuk perekatnya kita buka, lalu kita lilitkan seperti ini ya teman-teman. Nah tuh. Nah setelah selesai semua dikemas seperti ini bisa disimpan di dalam box donat ya. Selamat mencoba ya teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Insya Allah ketemu kembali di video saya berikutnya. Wassalamualaikum.